selamat sore semuanya yang ada di rumah yang masih suka dengan apa yang kita sampaikan, bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan tentang bagaimana memaksimalkan kedua otak itu dengan cara belajar sempoa ya. Jadi seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa banyak cara untuk membangkitkan otak kanan kita atau otak kanan anak ya. Kita berbicara tentang pembangkitan otak kanan dan kiri, menyeimbangkan otak kiri kanan anak-anak. Jadi kalau beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita memiliki dua otak, yaitu kita berbicara tentang dua otak ya, otak kiri dan otak kanan, itu disebut dengan otaki, otaka, otak kiri, otak kanan ya. Jadi untuk membangkitkan otak kanan, untuk membalanskan banyak cara, salah satu bermain musik sudah saya sampaikan. Tapi hal yang paling bagus yang kita lakukan, yang sangat bermanfaat, yang sangat cepat hasilnya adalah dengan belajar sempoa. Apa itu sempoa? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Jadi sempoa itu adalah alat hitung yang diciptakan oleh orang-orang Cina zaman dulu. Tetapi pada hari ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode dari Malaysia ya dengan Cina ya. Jadi ketika kita ingin melatih anak kita, ketika ingin kita melihat anak kita supaya maksimal hasilnya di sekolah ya, maka para orang tua biasanya akan sibuk mengkursuskan atau mengeleskan anak-anaknya karena ketidakmampuan orang tua, karena kesibukan orang tua yang di rumah, sehingga mereka ingin menyerahkan ke sebuah lembaga pendidikan atau ke tempat-tempat kursus. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa kita pun bisa membuka lembaga pendidikan, siapapun bisa membuka kursus. Jadi nanti saya sebagai owner bisa kok membantu mensupport dari baru berdirinya sampai bagaimana cara mentraining instrukturnya, bagaimana mentraining adminnya ya. Jadi sekali lagi di sini saya akan bahas khusus tentang bagaimana kita belajar sempoa. Dan siapa saja sih yang bisa belajar sempoa? Umur berapa anak bisa belajar sempoa ya? Apa saja syarat-syaratnya untuk belajar sempoa? Tentunya syarat-syarat itu minimal usia 4 sampai 12 tahun. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain enggak ada. Tetapi hanya satu mungkin yang tidak bisa kita ajarkan untuk belajar sempoa dengan cara ini, yaitu anak yang di bawah standar, atau bisa dikatakan anak yang kurang, bukan autis ya, anak yang apa istilahnya, kalau anak-anak yang kurang otaknya, maaf saya sampai lupa, mungkin nanti ingat nanti. Sebentar, suami saya nelfon dulu. Assalamualaikum. Iya Pak, udah dari tadi. Nama Bang kemana? Oh iya udah tadi. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus terima telepon dari abang. Biasa ngecek bininya lagi ngapain. Datang bininya lagi depan mic, ingin berbagi ilmu. Baik, saya lanjutkan. Jadi terputus ya. Jadi anak autis bisa belajar sempoa ya. Jangan khawatir, tapi perlu penanganan khusus. Kalau anak autis mungkin satu kelas itu isinya cuma 5 orang, tidak bisa lebih. Tetapi kalau ada yang anak yang normal ya, anak yang normal bisa 10 sampai 15 tahun untuk satu kelas untuk belajar sempoa ini. Nah, kemudian syaratnya apa baru bisa kursus sempoa? Syaratnya anak itu harus bisa angka 1 sampai angka 9. Nah, jadi dia tahu 1 mana, 2 mana, dia tahu bentuk tulisannya, tahu 1, 2, 3, 4. Kita diktikan dia mampu. Kemudian kita suruh tulis angka 1, angka 2 sampai angka 9 dia bisa. Kemudian kita acak ya, kita acak. Nah, kalau anak yang kecil biasanya kan dia hanya menghafal 1, 2, 3 sampai 9. Tetapi kita coba acak dia 9, disuruh terus angka 9, 7, 6, 5, 4, begitu dan seterusnya. Jadi diacak, tidak berurutan ya. Jadi kita acak. Jadi dari situ kita tahu bahwa ini siap nggak untuk belajar sempoa ya. Jadi gampang ya. Jadi syaratnya itu anak usia minimal 4 sampai
12 tahun atau anak usia SD ya, TK sampai SD. Kemudian dia bisa angka 1 sampai angka 9 ya. Kalau 0 udah bisa, dan dia bulat-bulat telur-telur katanya kalau anak TK. Kemudian anak autis pun bisa belajar sempoa. Yang tidak bisa adalah anak yang kurang, atau mungkin ada yang tahu apa penyebutannya anak yang kurang di bawah standar itu ya. Jadi dalam dunia ini tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang goblok, anak yang kurang dan anak yang cerdas ya. Jadi kalau seandainya ada anak yang sangat kurang dan tidak berani pelajaran matematika pun akan bisa kita ajarkan sempoa, tentunya dengan ketelatenan dan kesabaran daripada instrukturnya atau yang mengajarnya. Nah, seperti apa sih? Nah, pada penasaran? Mungkin kalau orang-orang tua nenek kita zaman dulu tahu sempoa itu seperti apa. Seperti ini ya. Ini perpaduan Malaysia sama Cina. Kalau dulu hanya Cina saja, di bawahnya enggak sebanyak ini ya. 2 dia di atasnya, ada 2 manik. Ini manik disebut. Ini manik bawah, ini manik atas ya. Kalau kita ini Dori, ini sudah punya piaraan di rumah kayak begini mengganggu ya. Nggak apa-apa ya, disambil. Jadi kalau yang Cina asli itu 2 ini maniknya, ini manik nih. Kalau yang Malaysia ini sudah ada penyempurnaan, yaitu di bawah maniknya 4, di atas maniknya 1, jadi 5. Jadi di bawah ini contoh 1, 2, 3, 4, di 1, di atasnya angkanya nilainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 50, 500, 5 juta dan 5.000 dan seterusnya. Ini 1, 10, 100, 1000, 1 juta dan seterusnya ya. Jadi ini untuk dipergunakan untuk anak-anak. Nah, ini kalau ini biasanya ditaruh di meja. Nah, kalau saya mau berdirikan, otomatis maniknya ini turun. Nah, jadi tangan kiri dan kanan kami menggunakan sempoa 2 tangan ya. Jadi tangan kanan dan tangan kiri, kiri kanan. Jadi tangan kita bekerja adalah reaksinya ke otak kiri. Tangan kiri kita bekerja, maka akan ke otak kanan kembali ya, silang ya. Kemudian ada lagi bahwa awal-awal memang kalau kita mengajarkan sempoa itu biasanya tangan anak-anak kita agak kaku. Jadi itu harus yang satu megang sempoa, yang satu harus belajar untuk menaikkan ini manik-maniknya. Biasanya agak kaku. Kita mengajarkan menurunkan, menaikkan manik-manik saja dulu dari awal ya. Ya. Baik. Jadi sudah saya jelaskan tadi di sini satuannya puluhan, ratusan, ribuan, jutaan dan seterusnya. Sebenarnya sedikit aja yang digunakan ya, cuma untuk pemanis saja mungkin ya, biar gampang megangnya. Kemudian di sini 5, 50, 500, 5.000, 5 juta dan seterusnya ya. Baik, sekali lagi akan saya lanjutkan bahwa untuk memberikan pertanyaan, misalnya mungkin Bapak, Ibu yang menonton di rumah yang melihat video ini bisa kok mengecek, silakan menggunakan kalkulator ya. Jadi tadi diganggu sama Dori. Saya akan lanjutkan jari saya yang kiri seperti ini bentuknya, jari saya yang kanan seperti ini. Ini biasanya memegang manik-manik bawah nih ya, yang jempol ini, ibu jari tuh. Jadi manik bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 di atasnya. Ini puluhan. Nah, ratusannya juga pakai ini. Nanti bergerak ke sini, ke kiri, ke kanan nanti ya. Baik, ini lihat, mungkin bisa menggunakan tangan. Saya anak-anak biasanya menggunakan tangan ya, karena sempoa bayangannya dia udah jalan. Ini alat yang dipakai pertama kali, setelah itu mereka akan jalan sempoa bayangannya. Oke, tadi saya sudah kasih contoh 25, 4 kurang 2 kurang 2 kurang 5, 9. Jadi 29. Contoh sederhana aja semuanya ya, karena kita sebagai instruktur juga akan lebih yakin kalau mengajarkan pakai sempoa besar ya, atau sempoa ini, sempoa besar ini ya, ini. Nah, tapi karena ini kita masih
on air atau kita videokan. Jadi saya menggunakan semua bayangan saya. Alat ini sudah saya tidak gunakan. Adik-adik juga begitu nanti. Kalau mereka bayangannya sudah jalan, ini dilepas. Tinggal kiri kanan ya. Oke. Ini coba diperhatikan. Silakan kalian menggunakan, atau bapak, ibu, atau adik menggunakan semuanya, menggunakan kalkulator, menggunakan mungkin HP-nya, mana lebih cepat, saya atau Anda. Oke. 55 4 kurang 5 kurang 4 225. Jadi 59. 79 kurang 9 22. 5 kurang 2 kurang 2 kurang 5 9 kurang 9. Jadi 70. Kiri saya yang puluhan, kanan saya yang satuan ya. Oke. 125 4 kurang 4 kurang 5 jadi 120. Lagi mungkin ada yang bisa memberikan ini soal, bisa juga. 259 dikurangi 9 dikurangi 50 9 jadi 209. 395 4 kurangi 9 jadi 390. Itu. Jadi semua bayangannya sudah jalan. Ya. Semua membayangkannya, otaknya udah belen. Apabila ini kita terapkan ke anak-anak usia 4 sampai 12 tahun, Masya Allah hasilnya luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri. Pasti orang tua, ya Allah, ternyata Allah memberikan kedua otak itu sangat maksimal. Apabila kita gunakan semaksimal mungkin, maka hasilnya akan maksimal. Buktikan di anak-anak ya. Anak-anak yang kosong, yang otaknya masih kosong seperti kertas putih yang belum bertuliskan apa-apa, kita yang menulisnya dengan warna hijau, tinta hitam, tinta merah akan tertera di situ. Nah, dulu ketika awal-awal kami membuka, banyak sekali guru yang pro dan kontra. Yang kontra tentunya anak tidak boleh dipaksa, bukan dipaksakan. Sebenarnya kita mengasah ya, mengasah. Kalau sudah otak sudah terasa gampang nanti ya. Jadi otak itu, kalau otak orang cerdas itu gerakannya lebih cepat menurut penelitian ya. Kalau ingat, kalau pernah baca tentang buku Albert Einstein, orangnya kan sangat cerdas ya. Jadi otaknya itu diawetkan sampai lebih dari 50-an tahun ya. Otak itu masih diawetkan sampai sekarang kalau tidak salah. Jadi otaknya tuh dia begini, gerak terus ya. Tetapi kalau ada otak orang yang kurang, tidak boleh dibilang bodoh, kurang, maka otaknya seperti ini, ciu, pelan, gerakannya pelan. Tapi kalau ada otak orang cerdas, gerakannya seperti ini. Jadi ibu-ibu yang penasaran, bapak-bapak yang penasaran ingin membangkitkan otak kanan kiri putra putri Anda di rumah, bisa join sama kami, bisa gabung sama kami. Kita membuka di tempat ibu, kita membuka di daerah bapak, kita membuka di mana saja. Kita siap ya untuk mentraining ya. Dari awal kita butuh cuma 2 tenaga aja, 1 instruktur, 1 admin. Adminnya bisa merangkap instruktur ya. Jadi apabila instrukturnya tidak masuk, nanti bisa adminnya yang membantu. Satu kelas tuh isinya cuma 10 sampai 15 orang untuk anak yang normal ya. Kemudian kalau untuk anak yang autis cukup 5 orang isinya satu kelas ya. Jadi bisa kita tanganin satu ruang. Jadi untuk membuka lembaga seperti ini tidak perlu gedung yang besar, tidak perlu rumah yang dicat cantik, menarik, sesuai dengan identitas kami. Nanti biru kuning dengan nomor cat nomor sekian ada semua ya. Jadi bisa membuka usaha ini, yaitu usaha lembaga pendidikan Arithmetic Brain Center Sempoa Dua Tangan. Nantinya persyaratannya untuk membuka ini ada tempat tentunya, kemudian ngikutin aturan-aturan kami, warna catnya sesuai, nomor sekian ada, mejanya sekian kali sekian, tingginya sekian, ada semua di sini ya. Kemudian meja FU-nya juga seperti apa saja yang disiapkan dan lain sebagainya kita udah siapkan semua. Jadi tidak perlu, udah ada di bukunya ya, di buku panduannya udah ada administrasi untuk penggajian, untuk salary-nya daripada stafnya, instrukturnya juga ada di sini.
Kemudian untuk soal-soalnya ada di sini semua, buku panduannya juga ada, SOP-nya ada di sana. Ini tadi salah ambil yang kopian. Jadi aturan-aturan lembaga ada di sini. Bagaimana cara mengajar anak juga ada di sini. Jadi saya sampaikan sekali lagi, mumpung bagi emak-emak yang masih memiliki anak masih TK atau SD, silahkan ya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Masukkan putra-putrinya untuk belajar sempoa, untuk membelankan, menyeimbangkan otak-otakinya tadi ya, sehingga apa yang dicapai bisa maksimal. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, anak-anak yang sudah belan otaknya, anak-anak yang sudah ikut sempoa, gurunya memberikan pertanyaan, dia sudah langsung menjawab. Gurunya menulis di papan tulis soal sekian, dia sudah bisa dengan menjawab dan tidak perlu PR dibawa ke rumah. Di kelas gurunya selesai memberikan soal, dia selesai dengan jawaban. Itu luar biasanya ya. Jadi mungkin yang masih penasaran bisa inbox, nanti dari inbox kita bisa komunikasi, mau buka di Lombok Barat, mau buka di Lombok Tengah, mau buka di Lombok Timur, atau mau membuka di wilayah NTB, Sumbawa, Bima, kami siap. Yang penting para owner, para orang tua atau emak-emak atau bapak-bapak yang ingin buka, ada satu syaratnya, itu mereka punya tempat, toko bisa, atau ruko bisa, atau rumah bisa. Siapkan 2 ruang saja, kemudian 1 untuk ruang belajar, 1 untuk ruang administrasi, dan nanti untuk tempat sholat tentunya ada toilet dan lain sebagainya ya. Jadi cukup sekian, saya harapkan penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang penasaran, orang tua yang penasaran. Saya bisa menjelaskan secara live nantinya, secara langsung. Ini hanya sekedar untuk prolog saja, menawarkan kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kami siap membantu, mensupport untuk membuka. Modalnya nggak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, tidak seperti membuka lembaga-lembaga yang lainnya ya. Jadi kami kooperatif aja. Yang penting tunjukkan kami tempatnya, dan persyaratan lainnya adalah silahkan harus dekat dari sekolah tentunya, biar adik-adik itu bisa kursus ke tempat kita, dekat dari rumah penduduk, dekat dari sekolah, dekat dari lembaga pendidikan. Lebih tepatnya apabila di perkotaan kita buka lembaga semacam ini sangat tepat, karena akan memancing animo daripada masyarakat, memancing animo daripada murid-murid yang di sekitar lingkungan itu ya. Jadi itu tadi persyaratannya, lebih cepat berkembang apabila kita buka di lokasi-lokasi perkotaan, di lokasi-lokasi keramaian, di lokasi-lokasi pendidikan. Penasaran? Silahkan inbox atau WA saya secara pribadi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.